Selamat pagi, selamat datang di acara Dokter Is Indonesia Sehat. bersama saya Rahel Ainintias. Dan saya Sergio Sritonga. Jadi, hari ini kami akan membahas mengenai PMS. Nah, apa sih itu PMS? Jadi, PMS itu adalah sebuah singkatan dari penyakit menular seksual. Dari namanya aja kita udah bisa tahu nih, kalau penyakit ini tentu aja bisa ditularkan melalui hubungan seksual yang kurang sehat dengan penderita. Tapi ada juga loh beberapa penyebab lain yang dapat membuat kita menderita penyakit ini. PMS ini terdiri dari banyak penyakit. Ada chlamydia, gonore, sifilis, trichomoniasis, dan HIV atau HIV, dan beberapa penyakit lainnya. Nah, topik pembicaraan kita hari ini juga akan membahas tentang salah satu penyakit PMS, yaitu Hepatitis. Nah, pasti nggak asing lagi ya penyakit ini. Hampir semua orang mengenal penyakit ini. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang hepatitis ini, aku mau jelasin singkat dulu nih. Sebenarnya, apa sih itu hepatitis? Nah, hepatitis adalah sebuah penyakit yang menyerang organ hati kita atau biasa disebut radang hati. Penyakit ini disebabkan oleh virus hepatitis. Nah, penyakit ini juga banyak loh jenisnya. Ada hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis E, sampai hepatitis E. Semua penyakit punya gejala tingkat krisis yang berbeda-beda. Nah, terus yang ditularkan atau yang masuk ke penyakit menular seksual, yang mana tuh? Sayangnya, semua jenis tersebut termasuk dalam PMS. Wah, sangat menyeramkan ya. Nah, oke deh, biar kita lebih tahu lagi nih tentang hepatitis ini, kita udah bawa banyak banget nih guest star kita hari ini. Pertama ada Dr. Hosea Darmawan, Menteri Kesehatan Ibu Jocelyn Kalista, dan kita juga mau mendengarkan cerita dari salah seorang mantan pengidap hepatitis, yaitu Bapak Ezra Walangare. Selamat pagi Pak Hosea, Bu Jocelyn, dan Pak Ezra. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita mau mendengar nih secara langsung kesaksian mantan pengidap hepatitis yang sudah berhasil sembuh. Silakan Pak Ezra. Baik, selamat pagi Kak Rahel, Kak Sergio, dan pemirsa yang di rumah kalian. Jadi saya ini sudah mengidap penyakit hepatitis C akut. Nah, kata dokter itu memang penyakit ini bisa disembuhkan hanya dengan beristirahat secara total. Nah, namun bisa juga dengan minum obat yang sudah diberikan, minum vitamin, dan minum air mineral yang cukup. Oh, jadi untungnya Bapak mengalami yang belum terlalu serius ya, Pak? Nah, kalau kita boleh tahu nih, kira-kira penyebabnya karena apa sih, Pak? Jadi hal ini ternyata muncul dikarenakan istri saya ternyata mengidap hepatitis juga. Nah, saya merasakan sakit perut yang parah, demam berhari-hari yang sangat tinggi dan tidak turun-turun. Nah, saat itu saya juga sampai tidak bisa makan karena tidak ada nafsu makan dan juga muntah-muntah terus. Lalu karena sudah kondisinya begitu, saya langsung saja berobat ke dokter dan ternyata saya menderita hepatitis C. Waduh, ternyata gejalanya lumayan parah ya Pak. Nah, sekarang kita mau tanya nih ke Dokter Hosea lebih lanjut tentang hepatitis ini. Dok, apakah hanya karena melakukan hubungan seksual dengan penderita saja atau ada penyebab lain nih dok? Nah, baik. Nah, jadi sebenarnya penyakit hepatitis ini tidak hanya ditularkan melalui hubungan seksual saja, melainkan ada juga beberapa penyebab lainnya yang dapat membuat seseorang itu tertular penyakit hepatitis. Jadi, itu seperti dapat menular melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi virus hepatitis, yaitu bisa hepatitis A dan juga E. Lalu bisa juga tertular melalui transfusi darah yang sudah terkontaminasi virus hepatitis.
Lalu, alat kesehatan yang tidak steril seperti jarum suntik yang tidak steril itu juga dapat menyebabkan virus hepatitis itu menyebar dan juga tertular kepada orang lain. Jadi tidak hanya hubungan seksual saja yang dapat menyebabkan penyakit hepatitis, tapi juga banyak hal lainnya yang bisa menjadi penyebabnya. Jadi itulah hal-hal yang perlu kita waspadai agar diri kita itu tidak tertular dari penyakit hepatitis. Oh, jadi ternyata emang penyebabnya tuh banyak ya. Gak hanya berhubungan seksual dengan penderita saja, tapi bisa juga lewat jarum suntik dan beberapa hal lainnya. Iya ya, aku juga baru tahu loh kalau ternyata penyebabnya tuh banyak banget. Oke deh, kita udah tahu penyebab, gejala, dan sekarang kita mau tahu sebenarnya hepatitis ini tuh banyak atau sering terjadi nggak sih di Indonesia atau di dunia? Datanya seperti apa? Untuk menjawab ini, saya serahkan kepada Bu Jocelyn. Nah, memang untuk hepatitis ini sangat berhubungan dengan yang namanya kebersihan ya. Nah, kalau kita lihat di data dunia, untuk hepatitis A biasanya ditemukan di negara-negara yang pendapatannya menengah ke bawah, yang berarti kualitas kebersihannya juga kurang. Nah, pada peta tahun 2016 ini, dilihat bahwa negara-negara di benua Afrika, Asia Selatan, serta Amerika Selatan itu, dan juga Asia Tenggara, termasuk Indonesia, memiliki tingkat kasus hepatitis A yang tinggi. Ini pada tahun 2016 ya. Tapi memang untuk sekarang, kasus hepatitis A di Indonesia ini sudah berkurang. Namun ini bukan berarti masalah hepatitis sudah hilang dari Indonesia, karena sekarang rata-rata kasusnya sekitar kurang dari 15.000 kasus. Berarti kasusnya masih lumayan banyak. Nah, selanjutnya untuk hepatitis B pada tahun 2019, WHO itu memperkirakan sekitar 296 juta orang di dunia mengalami hepatitis B. Nah, 1,5 juta diantaranya itu kronis. Nah, kalau kita lihat lagi di peta ini, negara-negaranya yang banyak terdapat hepatitis B adalah di benua Afrika, di Asia Timur, di Papua New Guinea. Nah, kalau untuk hepatitis B memang di Indonesia masuk ke golongan rendah, yaitu lebih golongan rendah, tetapi kalau dibandingkan dengan data dunia termasuk golongan rendah. Tetapi kalau di Indonesia sendiri sebenarnya tinggi, yaitu 150.000 kasus per tahunnya. Nah, untuk hepatitis C, pada tahun 2019 menurut WHO, 58 juta orang mengalami hepatitis C, 1,5 juta diantaranya kronis. Nah, serta juga diperkirakan 1,1 juta orang meninggal akibat infeksi hepatitis B dan C. Dan pada tahun 2019 ditunjukkan juga bahwa lagi di negara-negara di Afrika, Asia Utara, Amerika Utara itu memiliki kasus hepatitis yang tinggi, hepatitis C. Nah, sekarang untuk hepatitis D, menurut jurnal yang bekerja sama dengan WHO juga menunjukkan bahwa virus hepatitis D ini menginfeksi sekitar 5% orang di dunia yang memiliki infeksi hepatitis B. Jadi ketika seseorang sudah mengalami hepatitis B, sudah terinfeksi virus hepatitis B, itu dia rentan terkena virus hepatitis D. Dan ditunjukkan juga infeksi dari hepatitis D ini banyak ditemukan di Mongolia, di Republik Moldova, dan di negara-negara di benua Afrika, khususnya di Afrika Barat dan Tengah. Untuk hepatitis E sendiri, setiap tahunnya terjadi sekitar 20 juta kasus di dunia, dan pada tahun 2015 ada data yang menunjukkan bahwa terjadi 44.000 kematian akibat hepatitis E. Nah, untuk di Indonesia sendiri, seperti yang saya bilang ini tadi, hepatitis A memang jarang dengan kasusnya kurang dari 15.000 kasus per tahun. Kalau untuk hepatitis B, sering ditemukan dengan jumlah kasus lebih dari 150.000 kasus per tahun. Kalau untuk hepatitis C, estimasinya lebih dari 150.000 kasus per tahun juga. Untuk hepatitis D jarang karena jumlah kasusnya kurang dari 150.000 per tahun. Sedangkan untuk hepatitis E sama dengan hepatitis A, yaitu jumlah kasusnya kurang dari 15.000 per tahun. Dan berarti sebenarnya hepatitis ini lumayan sering ditemukan di Indonesia. Maka dari itu kita harus sadar akan adanya penyakit ini dan tentang kebersihan. Terima kasih. Ternyata memang hepatitis ini tuh tersebar luas ya. Nah, sekarang biar kita nggak terkena penyakit ini nih, kira-kira langkah-langkah apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah terkena atau terinfeksi penyakit ini? Ya, baik. Jadi,
Sebenarnya banyak sekali langkah-langkah atau cara-cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah penyakit hepatitis ini menular, khususnya dari diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Jadi pada intinya itu seperti yang dijelaskan oleh Ibu Yoselin tadi, kita itu harus menjaga pola hidup yang sehat dan bersih atau higienis. Nah, pertama-tama kita juga harus menjalin hubungan yang sehat dengan pasangan kita, dan juga kita tidak boleh menggonta-ganti pasangan ataupun melakukan hubungan seks bebas. Lalu gunakanlah pengaman saat melakukan hubungan seksual. Lalu kita juga bisa melakukan vaksinasi terhadap vaksin hepatitis sehingga tubuh kita itu bisa menciptakan antibodi untuk melawan virus. Nah, selain itu kita juga harus memastikan kebersihan dari makanan dan minuman yang kita makan, dan juga terhadap alat kesehatan seperti jarum suntik agar selalu steril, lalu juga sikat gigi, dan juga hal-hal lainnya yang berhubungan langsung dengan tubuh kita. Lalu kita juga tidak boleh jangan makan makanan yang mentah, dan juga kita tidak boleh menggunakan nafza atau narkoba. Nah, namun jika sudah ada yang terinfeksi virus, langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah kita harus menjaga diri kita agar tidak berkontak dengan orang lain dan juga agar tidak menular ke orang lain. Lalu kita harus istirahat yang cukup dan juga tetap menjaga pola makan yang sehat. Nah, jika belum sembuh juga, maka saya sarankan untuk segera konsultasikan ke dokter, supaya dokter akan mendiagnosis dan juga akan memberikan obat-obatan yang cocok. Khususnya itu obat-obatan seperti antivirus untuk mengobati penyakit hepatitis ini. Oke, terima kasih dok. Jadi sebenarnya banyak ya yang bisa kita lakukan untuk mencegah terinfeksi penyakit ini. Tergantung sekarang bagaimana kita yang menjaga tubuh kita sendiri. Lakukanlah pola hidup yang sehat dan lakukanlah hubungan seksual yang sehat juga, menggunakan pengaman dan sebagainya. Jangan sampai justru tertular penyakit ini dan menularkannya lagi kepada banyak orang. Ya, betul sekali Sergio. Hepatitis ini tuh juga banyak banget jenisnya. Dari yang ganas sampai yang cuman akut biasa. Tapi tetap aja nih, kita harus bisa waspada dan terus menjaga diri. Karena pengobatannya pun gak murah dan gak mudah. Jadi sebisa mungkin kita cegah penyakit ini dan jalanilah hidup yang bersih dan sehat. Ya tuh, betul sekali. Oke, gak kerasa nih ya, kita udah sampai di penghujung acara. Jangan lupa untuk terus menonton and stay tune ya. Dr. Is, Indonesia Sehat.